واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Mari kita sama-sama meluruskan niat kita dalam mengikuti kajian ini. Semoga dengan kita lillahi ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar terkait ilmu agama yang sedang kita simak bersama dan kita ikuti ini. Jelas tidak asing lagi di telinga kita sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh karenanya mari sama-sama kita luruskan niat kita lillahi tabaraka wa ta'ala dalam menghadiri majelis ilmu ini. Semoga sebagaimana Allah ta'ala mudahkan kita hadir menyimak kajian ini, Allah juga mudahkan kita agar bisa memahami secara sempurna kajian yang kita ikuti ini, dan bisa kita dengan mudah mengingatnya dan tidak mudah melupakan kajian ilmu agama ini, lengkap dengan dalil-dalilnya, lengkap dengan penjelasannya, dan Allah berikan manfaat dari ilmu agama yang kita pelajari ini, bukan hanya di dunia yang fana ini tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf karena di sini sedang mati listrik ya, putus hubungan PLN. Jadi kalau seandainya memang ternyata suaranya agak hilang-hilang, ya mungkin sinyalnya sedang tidak bersahabat. Atau kalau memang suara saya tidak terdengar jelas, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk mengingatkan. Baik, kalau di kajian sebelumnya itu sebentar. Jadi kita sudah sampai ke pembahasan gitu. Oke. Terlihat ya masing-masing ya kitab yang sedang kita buka ya. Admin? Halo? Di tempat mungkin jaringannya juga terlambat. Gimana? Bismillah. Terdengar jelas ini, admin? Ya? Oh, jelas. Kitabnya nampak ya, yang saya bagikan di layar ini? Oke, baik. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah. Kalau di kajian sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang qadar. Ya. Di mana masalah qadar atau takdir ini, seperti yang sudah kita singgung kemarin, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik, buruk, taat, maksiat, iman, kufur, itu semua terjadi dengan takdir Allah, masyiah Allah, kehendaknya, dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Bedanya kebaikan, keimanan, dan ketaatan, itu semua Allah takdirkan, Allah kehendaki terjadi, dan Allah ridhoi. Adapun keburukan, maksiat, dan segala macam bentuk kekufuran, kesyirikan, itu semua juga terjadi atas takdir, ketentuan Allah, kehendak Allah, dan Allah ketahui itu terjadi. Bedanya Allah tidak cintai
keburukan terjadi, kemaksiatan ataupun kekufuran. Dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ. Ya. Allah Ta'ala kendati Ia ciptakan kekufuran, namun bukan berarti Allah cintai kekufuran itu. Meskipun orang non-muslim itu Allah ciptakan, Allah juga menciptakan iblis, Allah juga menciptakan babi, anjing. Allah tidak mencintai dan tidak ridho terhadap berbagai macam kekufuran atau maksiat yang dilakukan oleh hamba. Ya. Tetap Allah yang Ia ridhoi hanyalah ketaatan saja, kebaikan dan keimanan. Nah, berkenaan dengan hal ini, kita sebagai makhluk mungkin bertanya-tanya, kenapa? Apa hikmah di balik itu? Nah, bertanya tentang hikmah di balik ciptaan Allah itu sah-sah saja. Namun, yang tidak boleh adalah kita menentang, protes terhadap ketentuan Allah, tidak rela terhadap takdir yang Allah tentukan terjadi kepada kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita, ya. Makanya seperti itu, kita sebagai hamba ketika kita ditakdirkan miskin, kita ditakdirkan banyak hutang, Allah takdirkan sakit silih berganti berdatangan, berbagai macam ujian, cobaan, musibah silih berganti tak henti-henti umpama. Maka yang seperti itu kewajiban kita adalah ridho terhadap takdir Allah. Nah, namun ingat bahwa keburukan, maksiat dan dosa itu juga Allah takdirkan. Nah, yang seperti ini kita justru diperintahkan untuk membenci semua keburukan, maksiat, dosa ataupun syirik, ya. Beda karena Allah sendiri karena Allah tidak meridhoi kekufuran terjadi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan Allah bukan seperti makhluknya. Kita yang kelak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban kenapa kita memilih kemaksiatan, kenapa kita memilih melanggar perintah Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah. Adapun Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Terserah Allah mau melakukan apa terhadap hambanya. Allah seandainya mengadab semua hambanya, termasuk seandainya para nabi Allah azab, para malaikat Allah azab, orang-orang soleh, para aulia, seandainya Allah mengazab mereka semua, itu bukan kezaliman bagi Allah. Ya, karena zalim itu apa sih? Zalim itu berbuat sesuatu dalam kepemilikan yang lain tidak sesuai dengan ridhonya. Sedangkan kita tahu semua makhluk itu sejatinya adalah milik Allah Ta'ala. Jadi bukan kezaliman ketika Allah Ta'ala mematikan hambanya dalam keadaan masih kecil, memberi penyakit kepada fulan ataupun fulanah, seorang muslimah yang masih usia dini sekali, balita, tiba-tiba keluar dalam keadaan sehat, ternyata kena penyakit apa mama sehingga mati seketika mama. Itu bukan kezaliman bagi Allah Ta'ala, karena sejatinya kita dan semua yang kita miliki dan semua makhluk adalah milik Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang wajib Allah lakukan untuk hambanya. Keyakinan bahwa wajib bagi Allah melakukan yang lebih maslahat untuk hambanya bukan keyakinan seorang muslim. Justru keyakinan seorang muslim itu Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apapun yang tak Allah kehendaki terjadi pasti tidak akan terjadi. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang maknanya sesungguhnya kami, maksudnya adalah Allah, menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, ketentuan. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais, rawahu Muslim, yang maknanya segala sesuatu terjadi dengan pengaturan atau ketetapan Allah, bahkan tumpulnya otak dan kecerdasan. Hadis riwayat Muslim. Namun bukan berarti ketika seseorang merasa, saya Ustadz belajar nahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak masuk-masuk, kemudian malah putus asa sehingga nggak mau belajar nahu lagi, nggak mau belajar sorof lagi atau gramatikal bahasa, ilmu gramatikal bahasa Arab. Kayak seperti itu justru salah langkah. Ya. Sebagian atau banyak orang saja mereka pantang menyerah, pantang mundur, apalagi putus asa ketika mereka pontang-panting cari rezeki, pontang-panting gimana caranya hidup dengan kehidupan yang layak. Nggak hanya menyerah dengan keadaan, mereka tetap berusaha. Punya anak 1, umpama rumah masih ngontrak, punya anak 2 masih juga ngontrak, punya anak 3 masih juga ngontrak. Apakah kemudian kebanyakan orang menyerah dengan keadaan? Orang yang biasanya untuk kehidupan duniawi, terutama alasan cari nafkah dan semacamnya, banyak orang yang justru berusaha mati-matian, peras keringat, banting tulang, bangun sebelum subuh, pulang setelah maghrib atau bahkan larut malam kadang. Kayak sama anaknya itu nggak kenal, karena pergi meninggalkan rumah sebelum mereka bangun, pulang mereka sudah tidur. Kebanyakan orang justru masalah duniawi mereka pantang mundur. Sejatinya jika mereka lebih mementingkan kehidupan yang abadi, mereka mementingkan untuk kehidupan ukhrawi mereka, dan untuk kehidupan duniawi ya sebisanya, bukan justru sebaliknya. Salah satu sabda, salah satu hadisnya yang masyhur ya, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bukan berarti bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah, berbuatlah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau meninggal besok. Kalau secara literal ataupun secara harfiah itu akan bertentangan, karena para ulama sendiri mengatakan ad-dunya wal akhirah mithlu ma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi antara ufuk timur dan barat, dunia dan akhirat itu ibarat ufuk timur dan barat. Setiap kita mendekati satu ufuk, maka kita pasti akan menjauh dari ufuk lainnya. Nah, lalu apa makna hadis tadi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abada ka'annaka tamutu ghada? Maknanya beramallah sebanyak mungkin untuk akhiratmu, kedepankan akhiratmu. Adapun untuk duniamu sekedarnya saja, sebisanya saja. Justru kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai lahan kita, bekal kita untuk memperbanyak amal demi akhirat kita, bukan justru malah sebaliknya kita forsir tenaga pikiran kita untuk perkara duniawi kita, tapi ternyata akhirat malah dinomorduakan. Dalam sebuah ungkapan, salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, pernah mengatakan, menasihati umat Islam ya, yang Masya Allah, jika kita benar-benar renungkan intisarinya, itu begitu mengena dalam kehidupan kita. Realistis lah bahasanya mungkin kalau kita istilahkan.
sesuai dengan realita maksudnya. Apa yang beliau sampaikan dari kata mutiara itu? Beliau mengatakan katsiran ma wajadna man talabal akhirah yajiduha ma'ad dunya. Yang maknanya banyak kami saksikan orang yang mengedepankan kehidupan duniawinya, ukhrawinya, dia dapatkan kehidupan ukhrawi itu dan diikuti oleh kehidupan duniawinya. Ini sesuai dengan hadis qudsi. Dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala mengabarkan Rasulullah berpesan, ya dunya man khadamani ukhdumihi wa man khadamaki at'ibih. Yang maknanya, wahai dunia, Allah berfirman, ya, Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadits qudsi, yang maknanya, wahai dunia, siapapun yang menjadi hambamu, maka buatlah ia capek. Ya, hamba dunia, penuntut dunia, sekedar hanya mencari kehidupan duniawi. Wa man khadamani man khadamaki at'ibih wa man khadamani khudumi. Barang siapa yang berkhidmat kepadamu wahai dunia, buatlah ia lelah. Adapun siapapun yang berkhidmat kepadaku, menolong agama Allah, menebarkan agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mukhlishan lillah, benar-benar tulus mengharap ridha Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu agama, menasihati sesama muslim, dan membantah syubhat-syubhat orang-orang yang mengelabui banyak orang Islam dan menerangkan yang batil itu batil, yang hak itu hak, maka orang seperti ini yajidu akhiratahu ma'a dunyahu, dia akan mendapatkan kehidupan ukhrawinya plus kehidupan duniawinya. Nah, kemudian apa yang dikatakan lanjutan dari perkataan Imam Al-Hasan Al-Bisri, waman walam najid man talabad dunya yajiduha ma'al akhirah. Yang maknanya, dan kami tak pernah saksikan orang yang memang dia hidupnya itu dia dedikasikan untuk kehidupan duniawinya, dia dapati kehidupan duniawi dan masalah ukhrawinya ngikut. Tidak pernah beliau menyaksikan hal itu. Masya Allah. Semoga kita yang hadir di sini, di majelis ini, dan keluarga besar kita, dengan kita bersama berusaha, berdoa, kita panjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar baik kita, keluarga kita, kolega kita, kawan kita, tetangga kita, keluarga besar kita masing-masing, Allah mudahkan untuk bisa mengamalkan hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, atau yang lebih mengena hadis yang menerangkan bahwa kewajiban menuntut ilmu agama untuk yang pokok hukumnya adalah fardu ain. Ya. Kita tahu apa itu hadisnya yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya. Sejatinya kebahagiaan itu bukan hanya terletak pada banyaknya harta, banyaknya kendaraan, bagusnya rumah, luasnya tanah, atau harta yang melimpah. Karena jika hanya itu yang kita dapatkan, tanpa ketakwaan hati, tanpa hati kita diterangi oleh cahaya iman, Islam, tanpa hati kita terisi oleh ilmu agama yang sesuai dengan aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah, niscaya kehidupan kita akan terasa hampa. Kehidupan kita akan terasa gelap, remang-remang.
nggak jelas. Tapi berbeda dengan orang-orang yang Allah kehendaki bagi mereka kebaikan yang agung. Allah akan mudahkan bagi mereka agar bertemu dengan orang-orang yang mengajari mereka untuk bisa memahami dan mendalami ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang dalam hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, termasuk orang-orang yang Allah kehendaki bagi mereka kebaikan yang agung. Baik. Nah, ada pembahasan kita kali ini yaitu pertanyaan yang ke-31 seperti terlihat di bagian layar di bawah itu. Ya, soal yang 31 ya. Sebutkan dalil diharamkannya seorang laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyuta'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sih khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah, rawahu Daraqutni. Yang maknanya, jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan sebuah besi, itu lebih ringan baginya daripada disiksa karena menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan dengan seksama, Nabi justru mengancam ya, orang yang berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, haram hukumnya. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram seseorang, ya, bukan mahram dia sendiri, hukumnya adalah haram. Ya. Terbukti dari hadis ini yang maknanya, jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan sebuah besi, itu lebih ringan baginya daripada disiksa karena menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Subhanallah. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil hikmah darinya. Dahulu ada salah seorang laki-laki yang dia itu mengalami kelaparan yang sangat. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia saat itu mencium bau aroma masakan dari salah satu rumah tetangganya. Akhirnya apa yang dia buat? Dia apa bahasanya ya? Ya, intinya masuk lah. Ya. Dengan satu cara dia masuk ke rumah tetangganya, kemudian saking laparnya dia mendapati hidangan itu, masya Allah lezatnya. Begitu dibuka dan dia masukkan makanan itu ke mulutnya, dia teringat bahwa itu tidak halal baginya, tidak berhak tidak berhak dia menelannya. Akhirnya dia kembalikan, kemudian dia tobat, dia tinggalkan rumah itu. Qaddarallah, singkat cerita, ternyata rumah itu adalah milik seorang wanita yang di kemudian waktu Allah malah menjodohkannya, dalam arti menakdirkan bahwa wanita itu justru menjadi istrinya. Di situ setelah sah dia dinikahkan dengan wanita yang tinggal di rumah itu dan dipersilakan untuk makan oleh istri barunya itu, dia kaget terperanjat karena rumah itulah yang tadi dia masuki dan mau dia makan. Ini subhanallah,
apa ya, nggak ya, kalau dipikir-pikir memang rezeki Allah itu begitu begitu murah, begitu luas, begitu banyak. Sesuatu yang ditinggalkan oleh si fulan, si hamba yang bertakwa ini tadi, justru Allah yang dia tinggalkan lillah, ya, dalam 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 sebuah hadis Rasulullah itu mengabarkan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Dan ternyata benar. Si laki-laki ini tadi, dia meskipun dalam kondisi yang sangat lapar, sudah dia apalah bahasanya, sudah dia gigit lah, ya. Tinggal ditelan saja, dikunyah sedikit. Ternyata nggak jadi, dia kembalikan, kemudian dia keluar dari rumah itu, Allah takdirkan malah dia menjadi bagian dari rumah itu. Dia menikahi dengan wanita si pemilik rumah itu, dan malah memakan makanan yang mau dia makan dengan tidak halal tadinya. Kemudian Allah beri rezeki yang berkali lipat. Dapat makanan dan dapat yang masak juga. Bahasanya kurang lebih begitulah. Baik, selanjutnya. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, wazinal yadil batash, rawahul Bukhari. Maknanya, dan zina tangan adalah menyentuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini mendukung, menyokong bahwa zina itu keharaman menjabat tangan perempuan yang bukan mahram. Jadi zina itu ada zina hakiki, yaitu memasukkan kepala zakar ke farji yang tidak halal, ke farji selain istrinya berarti, dan selain budak hamba sahaya yang halal baginya. Maka yang seperti ini hukumnya zina hakiki, dan itu jelas haram. Ada zina yang sifatnya tidak sampai ke dosa besar seperti itu. Apa itu? Seperti yang Nabi sabdakan dan dinukil di sini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa zinal yadil batash, dan zina tangan adalah menyentuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, saya rasa itu ya yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan pembahasan kita kali ini? Ustaz tanya, Oke, silakan Ibu. Ustaz, mana yang lebih penting kita memberitahu orang lain tentang akidah atau jangan berjabat tangan dengan yang bukan mahram? Aha, jelas. Kalau pertanyaannya seperti itu, jelas jauh lebih penting kita mengedepankan tanzih. Ya. Kita tanamkan akidah dulu. Jadi kalau seandainya kita umpama nih, di depan mata kita ada seorang laki-laki yang menjabat tangan perempuan yang bukan mahramnya, maka bisa kita mengingkari kemungkaran itu dengan menyampaikan menyampaikan bahwa itu haram dengan dengan seni kita sendiri, tanpa melanggar syariat tentu. Juga di saat yang sama kita juga menerangkan tentang akidah yang benar itu bagaimana. Nah, kalau seandainya kita butuh proses agak lama, Mama, ya jelas kita kedepankan tentang akidah. Karena ketidaktahuan seseorang tentang akidah yang benar
Seandainya pun dia nggak pernah menjabat tangan wanita yang tidak halal dia sentuh, tapi akidahnya rusak, ya sama saja. Dalam arti apa? Dia berada dalam apa namanya kebodohan yang bisa menyeretnya ke kekal selamanya abadi di dalam neraka. Waliyadzubillah. Makanya mengajarkan orang lain, mengajari orang lain, atau menyampaikan kepada orang lain, atau sharing dengan ke orang lain, ilmu akidah itu jauh lebih utama, jauh lebih banyak dan besar pahalanya daripada bersedekah emas segede gunung Uhud sekalipun. Bayangkan, gunung Uhud segede itu, ya, entah berapa kilo itu, panjangnya, tingginya, lebarnya, masih jauh lebih. Bayangkan gedung, apa bahasanya tadi? Gunung Uhud yang segede itu berubah jadi emas, kita sedekahin ke orang. Masih tetap lebih besar pahalanya, lebih banyak kebaikannya, lebih agung balasannya dari mengajar. Sepertinya Ustadz terkendala jaringan. Bismillah. Mohon maaf, tadi putus di mana saudari admin? Bismillah. Oke, baik. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan dengan pertanyaan tadi ya, lebih utama mana mengajari orang hukum keharaman menjabat tangan perempuan yang bukan mahram dengan mengajarkan akidah? Jawabannya jelas jauh lebih utama mengajarkan ilmu akidah. Kenapa? Karena seperti yang dinukil oleh Syekh kita, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah dalam kitabnya As-Siratul Mustaqim dari Al-Imam Al-Ghazali, dan ulama lain juga menukil, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang, amal baik seseorang, hingga ia mengenal Tuhan yang disembahnya. Apalagi mengajari ilmu akidah itu, satu ilmu akidah itu jelas jauh lebih utama daripada bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Sedangkan gunung Uhud itu sangat besar ya, sangat lebar dia. Mungkin sebagian kita pernah sampai ke sana. Semoga yang belum sampai Allah sampaikan ke sana. Insya Allah di situ ada makam-makam para syuhada ya, makam para syuhada Uhud. Kalau tidak keliru, Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib dimakamkan di situ. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas lebih utama kita mengajarkan akidah dulu ketimbang kita singgung masalah keharaman menjabat tangan atau menyentuh kulit wanita yang tidak halal untuk disentuh, atau rambut wanita atau kukunya. Yang penting menyentuh wanita, baik kulit, kuku, mata, rambut ya, yang tidak halal, yang bukan mahram kita, itu haram disentuh.
lawan jenis ya, jelas. Adapun sesama jenis, ya, kalau dengan nafsu, jelas haram juga. Yang nggak haram ketika dengan nafsu, ya pasangan masing-masing, suami istri. Atau hamba sahayanya, maksudnya hamba saya bukan berarti hamba saya secara mutlak, bukan. Ketika seorang laki-laki punya hamba saya perempuan, hamba saya perempuan ini statusnya bukan istri orang. Ya. Maka yang seperti ini dalam Islam itu boleh disetubuhi. Ya. Ini secara hukum dasarnya seperti itu. Adapun secara rinciannya bagaimana, itu di pembahasan lain bisa dibahas lagi nanti. Jadi jawabannya itu ya, Bunda yang bertanya tadi, bahwa jelas lebih mengutamakan mengajari ilmu akidah dibanding langsung menyampaikan keharaman menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu pun ya perlu juga kita garis bawahi bahwa seandainya menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu dengan kain penghalang, entah itu sapu tangan, sarung tangan, kerudung, itu bukan haram ya. Meskipun itu bukan mahramnya. Meskipun wanita yang disentuh bukan mahramnya. Tapi pakai apa? Penghalang. Kain penghalang, entah tisu, sarung tangan, kaos tangan, ya. Itu. Tapi kalau sampai kulit bertemu kulit, jelas haram. Nah, kehalalan itu syaratnya apa? Maksudnya nggak dosa ya. Menyentuh dengan kain penghalang tadi. Selama bukan dengan syahwat. Kalau dengan syahwat ya tetap haram. Itu, saudara-saudari. Ikhwani, akhwati fillah. Sebentar. Tapi, mana tadi? Tapi kalau orangnya belum mau diajak untuk belajar ilmu agama, gimana Ustaz? Apa yang kita lakukan ketika kita melihat orang tersebut berjabat tangan dengan yang bukan mahram? Ya kita jelaskan. Kita jelaskan, dan memang itulah tadi makanya saya singgung, menuntut kita. Ada kalanya seseorang ketika dia sering bergumul dengan ilmu agama, itu dia Allah bukakan bagi dia cara sehingga dalam satu waktu, dalam satu majelis, dia bisa menyampaikan akidah yang benar. Dari situ dia bertolak menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh orang yang diajak bicara, diajak diskusi atau diajak bincang itu melanggar syariat, Nah, tapi ada tapinya nih. Seandainya kita kalau kita sampaikan itu haram langsung seperti itu ya, menyentuh wanita yang bukan mahram. Di satu sisi memang apa yang kita katakan benar, hanya saja jelas lebih afdol dan lebih utama ketika kita sampaikan akidah dulu sebelum mengingkari yang kemungkaran lain yang lebih ringan. Ya. Lebih baik kita selamatkan akidahnya meskipun orang itu tetap mengira berjabat tangan sesama lawan jenis, ya. Berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu halal, dia ngiranya begitu. Itu lebih ringan baginya daripada dia meyakini itu haram tapi akidahnya rusak. Kira-kira bisa di
Ya, ya. Ada yang mau bertanya lagi terkait pembahasan kita? Betul, 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 ya. Lalu pertanyaannya, mohon maaf saudara Erik, suaranya hilang-hilang, putus-putus. Boleh diulang pertanyaannya? Betul. Mm-mm. J- ah, dari sisi ketidaktahuan dia sebetulnya dia bahaya. Kenapa? Karena seharusnya kan wajib dia pelajari yang seperti itu. Bahwa itu haram. Nah, tapi ketika asas akidahnya itu benar, namun dalam beberapa perkara dia belum pernah tahu sehingga dia ngira kalau itu haram padahal dalam syarat itu halal dan dia nggak belum pernah dengar dalam Islam bahwa berjabat tangan sesama mahram sesama mahram menjabat tangan wanita yang bukan mahram itu haram sehingga dia mengira bahwa itu halal umpama meskipun dia hidup di tengah kaum muslimin ya maka yang seperti ini karena hal itu nggak bisa diketahui secara secara apa namanya secara hanya sekedar menggunakan akal maka dalam Islam sendiri itu ada hal-hal yang memang tidak mengakibatkan seseorang itu jatuh kufur ketika memang dia belum pernah mendengar itu dan dia meyakini bahwa itu halal. Kayak contoh gimana? Ustadz, putus. Perkara yang diketahui oleh orang awam dan baik di kalangan orang awam maupun orang alim bahwa itu wajib umpama. Tapi ada orang yang dia memang benar-benar nggak tahu sehingga dia mengingkari kewajiban yang jelas-jelas wajib dalam Islam. Dia tetap aman dalam arti apa? Tidak jatuh dalam kufur. Apa contohnya? Seorang hidup di tengah kaum muslimin umpama. Setiap hari dikumandangkan azan 5 waktu. Hanya saja dia dari semenjak kecil umpama mesti bangunnya itu lewat dari subuh. Sehingga jam 10 siang dia baru bangun. Sampai dia jadi nenek-nenek, kakek-kakek umpama seperti itu. Sehingga yang dia tahu sholat fardu itu hanya 4 waktu. Dia mengira subuh itu bukan termasuk yang sholat fardu. Nah, dalam hal ini apa? Dia yang dia yakini sholat fardu cuma 4. Padahal sebetulnya sholat fardu ada 5, jelas. Cuman karena dia tahunya memang begitu, sehingga dia tidak meyakini, tidak tahu bahwa ada bahwa sholat fardu itu ada 5. Makanya seperti ini tidak kemudian kita katakan orang ini telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia di sini, meskipun dia hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, tapi memang benar-benar dia nggak tahu hal itu gitu loh.
Beda dengan orang yang dia sendiri tahu bahwa itu wajib. Seperti sholat subuh, fardu ain, jelas. Tapi dia katakan enggak, bukan fardu. Nah, makanya seperti ini al-jahad atau al-juhud, al-inkaru ba'dal ilm. Mengingkari setelah tahu bahwa itu wajib. Makanya seperti ini membahayakan akidahnya. Kira-kira saudara Erik bisa memahami dengan jelas ya maksud dari yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Baik. Oke, alhamdulillah. Amin afikum. Alhamdulillah, baik. Saya rasa di sini cukup sangat jelas ya tentang pembahasan kita. Insya Allah Allah pertemukan lagi kita di waktu mendatang. Atau mungkin satu lagi pertanyaan jika memang masih ada yang mau ditanyakan dari saudara-saudari yang hadir di sini, dipersilahkan. Alhamdulillah jika tidak ada. Baik, kalau begitu kita akhiri kajian kita kali ini, perjumpaan kita kali ini. Insya Allah jika tidak ada halangan, pekan depan kita lanjutkan. Tapi sebentar, pekan depan itu tanggal 28 ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Jika ada hal yang mendadak yang tidak bisa dihindarkan. Allah Ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan tahlil, salawat dan doa. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ighfir lana wa lil mu'minin wal mu'minat wal walidina bi husnil khitam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Abang, kakak semua. ya, alhamdulillah sehat di Aceh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam Alhamdulillah. keadaan hujan kami Ustaz sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kami pun alhamdulillah sehat juga di sini. Ya, Ustaz. Ya. Salam ke abang enggak, Bah? Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Tengok Cik rupanya. Gimana? Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sedang mendengar bertiga. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Semoga saya sehat selalu. Ya, sama-sama kita semua. Ya, Ustaz. Oke, baiklah. Saudara-saudari semua. Abang, kakak, mendung. Oke, maaf meraya dat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.